yang pertama adalah who is your target market, who and what is their core problem gitu kan. Jadi dua ini dulu aja karena sebenarnya banyak banget yang bisa kita elaborate dari namanya istilah know your market, tapi kita di sini akan membahas 2 poin ini dulu aja. Who is your target market dulu pertama. Nah, jadi aku ingin membawa teman-teman ke konsep yang namanya brand persona gitu. Brand persona ini adalah kalau misalnya lihat dari ini ya, definisinya adalah a set of human characteristic that are attribute to a brand name gitu. Jadi ini benar-benar mencirikan konsumen kalian. Ini benar-benar spesifik itu untuk brand persona. Brand persona ini balik lagi ini bisa meningkatkan akurasi kalian ketika kalian melakukan marketing. Baik itu digital, online atau offline itu sekalipun, ketika ada brand persona yang udah kalian set, ini akan meningkatkan akurasinya ya. Nah, ini ada simple template of brand persona yang bisa kalian lihat. Sekarang udah punya simple template-nya. Aku jelasin satu-satu dulu. Profile ini gampang lah, dari contents demographic, ini dari name, umur, status, kemudian ada yang facts, ini contains the facts of the persona gitu. Ambil contoh aja, misalnya dia punya keluarga, terus habis itu dia kerja di multinational company sebagai head of divisi, terus dia juga punya side business juga. Behavior ini adalah yang perilaku dari brand persona ini. Sebagai contohnya misalnya love to work from home gitu. Yang kedua prefer to buy things online dan offline. Yang ketiga juga misalnya go to coffee shop every Sunday gitu. Goals-nya ini contains a specific problem they had and the solution of your product gitu kan. Example-nya adalah looking for the app that can track his spending for all time with simplicity. Ini benar-benar ini ya, kayak tergantung dari bisnis kamu apa, produk kamu apa, value kamu apa, kira-kira apa permasalahan yang ingin kalian selesaikan dari produk kalian. Ini harusnya kalian masukkan ke goals itu. Nah, ini baru simple template doang nih. Tapi kalau misalnya aku juga ada beberapa contoh dari yang udah aku ambil juga. Ini adalah berbagai contoh brand persona ya. Contohnya ini Sarah Student. Yang buat brand persona ini mereka bisa nge-elaborate sampai a day in the life-nya, finance-nya, online behavior-nya, terus habis itu worries and fears-nya, dia terinfluence dari mana, dan banyak banget. Ini sebenarnya brand persona ini balik lagi ke kreasi kalian sendiri, bagaimana kalian bisa nge-define customer kalian gitu. Ini juga ada contohnya lagi si Brandy Tyler ya, dia si yang bikin persona ini, dia ngebahas dari motivationsnya, goalsnya, dan ada frustrationsnya juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita explore ketika kita bikin brand persona gitu. Ini ada datanya juga kayak why you should create your persona gitu kan. Aku kutip dari Clarion Creative. Jadi sebenarnya the power of persona ini kalau misalnya dari ini ada data-datanya, contohnya kalau misalnya email meningkatkan 2 kali open rate, 5 kali click through rate, 81% of buyer will pay a premium for industry experience, terus 93% akan companies who exceed lead and revenue goal segment their database by buyer persona, terus habis itu 40% marketer itu creating a mix and opportunity and competition. Jadi persona ini basically powerful banget ya sebenarnya. Jadi aku sangat rekomend banget, dan ini bisa diaplikasikan ke digital marketing gitu. Nah, yang tadi aku sebutkan bagaimana sih dari brand persona ini masuk ke ads targeting gitu kan. Ini aku ambil contoh aja platformnya, yaitu Facebook gitu kan. Jadi contoh persona buyer yang aku buat ini masih simple banget, namanya nama terserah kalian ya. Misalnya aku bikin namanya Jakarta Old Investor. Facts-nya adalah dia punya keluarga, udah punya portfolio yang banyak, dan tinggal di Jakarta gitu. Behavior-nya love to invest in stock, looking for news every morning, dan subscribe news yang related ke stock juga gitu. Nah, terus ads targeting-nya itu seperti apa sih? Oh, dia kalau old investor gitu, ya udah aku asumsi umurnya 35 sampai 65 ke atas. Lokasinya udah spesifik di Jakarta. Kemudian interest-nya itu adalah yang interest sama stock, S&P 500, Dow Jones, Wall Street Journal, dan aku nero ke Warren Buffett dan Charlie Munger gitu. Yang
invest stock dan benar-benar ngikutin value investing ini pasti tahu semua gitu kan. That's why kalau kita lihat dari interestnya sebenarnya aku narrow gitu. Kenapa? Ini untuk meningkatkan akurasi gitu kan dari persona kita yang kita translate menjadi ads targeting gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita dapetin dari tadi data-data behavior, facts dan problem mereka? Itu caranya riset. Banyak banget caranya, ada mulai dari kamu ngajak ngobrol dengan customer kamu sendiri, kamu ngajak ngobrol aja, terus habis itu bisa melakukan survei juga dan banyak hal lagi gitu. Cuman aku nggak bakal bahas bagaimana risetnya itu karena masih banyak trik dan trik yang harus dibahas di bulan Ramadan ini ya gitu. Nextnya ada kalau kita ambil dari key takeaways yang kedua adalah problem solving and attractive creative ads gitu. Aku mau ngutip juga quotes dari Howard Gossage. Dia ini kutipannya adalah people don't read advertising gitu kan. They read what interests them and sometimes that's advertising gitu. Ya jelas kita harus membuat sesuatu yang sangat relate ke market kita gitu. Itu baru yang namanya bisa dibilang advertising kan. Nah, itulah kenapa di poin kedua ini aku bilang apa sih yang menjadi core problem dari market kalian gitu. Nah, ketika kalian udah tahu nih core problem dari market kalian, ini kalian udah bisa membuat problem solving attractive and personalized ads yang benar-benar clickbait buat mereka gitu. Bayangin mereka tuh pain banget sama core problem mereka gitu. Tapi kalian bisa memberikan solusi. At least mereka ngeklik gitu. Jadi ads kalian ini clickbait banget gitu kan. Jadi yang clickbait bukan cuma judul YouTube-nya podcast Close the Door doang, cuman iklan kalian juga harus bisa clickbait gitu. Nggak kalah clickbait gitu. Nah, aku ambil contoh gini, brand persona yang satu ini. Aku namakan Sarah, umurnya 22, social class-nya middle gitu. Teksnya adalah dia baru lulus kuliah gitu, 2 bulan yang lalu, dengan GPA yang baik dan memiliki pengalaman organisasi. Kemudian behavior adalah aktif di sosial media dengan average of 2,5 jam per hari ya gitu. Terus actively looking for a job vacancy karena juga baru lulus dan love to study in daily basis to upgrade her skill gitu. Dan goals-nya adalah looking for a platform that help her to find a job gitu. Ya, bayangin ya, dia lulus udah 2 bulan, 3 bulan tapi masih belum dapat kerja gitu. Jadi masih masih berusaha banget untuk mencari kerja kan. Nah, terus juga muncul nih iklan, aku ambil dari Hacketive 8. Jadi ini aku ambil dari Facebook Transparency, harusnya semua orang bisa lihat gitu. Jadi aku ambil contoh dari Hacketive 8 gitu. Ini problem solving statement-nya adalah gampang dapat kerja dan susah nolak kerjaan gitu kan. Bayangin brand persona Sarah ini dia lagi pain-painnya banget, masih berusaha mencari kerja gitu kan. Dia ngelihat teman-temannya udah dapat kerja, beberapa udah yang punya bisnis gitu. Tapi dia masih belum dapat kerja gitu ya, jadinya insecure, apalagi umur 22 ya, quarter life crisis gitu ya, jadi masih sangat insecure gitu. Jadi ini tuh menggambarkan kalau dia tuh pain banget gitu, pain untuk mencari kerjaan. Bayangin Hacketive memberikan solusi seperti ini gitu kan, problem solving statement-nya gampang dapat kerja dan susah nolak kerjaan gitu. Terus solusinya juga kuasai skill data science dalam 12 minggu. Bisa jadi di sini ketika brand personanya orang yang lulus di bisnis ya, di manajemen, mereka yang masih karena kuliah manajemen itu kan dia terlalu general ya, terlalu broad gitu ya. Jadi mau fokus ke A, B, C, D, E juga bisa, cuman nggak ada yang fokus gitu. Nah, jadi ini juga jadi solusi buat mereka juga. Di sini juga dikasih emotion yang happy. Kemudian ada call to action-nya, itu jadilah data scientist di bootcamp data scientist gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kayak gini, aku yakin brand persona yang tadi aku bikin, Sarah, ini at least akan klik. Aku yakin 90% akan ngeklik gitu. Karena kenapa? Di sini terjawab problem solvingnya. Problemnya dari Sarah ini terjawab gitu. Masalah convert atau enggak itu urusannya di landing page, bukan di ads gitu. Jadi di sini at least mereka akan ngeklik ke landing page kalian. Nextnya untuk super atraktif gitu kan. Bayangin kalau misalnya ini iklan yang punya diskon up to 80%. Ini benar-benar menarik banget nih. Bayangin kalau misalnya ada laki-laki ya, umur 18 ke atas gitu, dan sedang mencari baju pria gitu kan. Kemudian muncul iklan ini.
aku yakin selaras dengan diskon yang dia punya 80%, aku juga yakin 80% orang-orang yang ngeliat ini akan ngeklik gitu. At least dia akan ngeklik ke dalam Shopee, ke dalam iklan ini gitu. Jadi buatlah sesuatu yang super atraktif yang mungkin berbeda dari kompetitor kalian gitu. Misalnya kayak kompetitor kalian diskon 60%, tapi kalian bikinnya buy two get three atau buy one get three gitu kan, sama aja buy one get three dengan 60% gitu. Diskon 50% buy one get one gitu kan, itu sama aja. Jadi itu balik lagi ke kreativitas kalian, dan semuanya juga balik lagi dan harus related pada problem yang ada di market kamu gitu.